untuk pendapatan tetap memang agak unik. Kalau saham kita lihat nak sell terus dari awal tahun sampai dengan bulan Mei ini. Kalau untuk obligasi di bulan April kemarin sudah berhenti net sell. Di awal bulan April sudah tidak ada. Jadi dari awal bulan April sampai dengan sekarang net sell di obligasi praktis sudah nggak ada. Jadi dia sudah posisinya lebih stabil. Dan 1 minggu terakhir ini ada rally yang cukup tinggi di harga obligasi. Jadi sampai dengan akhir tahun menurut saya reksadana pendapatan tetap itu akan memberikan potensi return yang positif sama seperti tahun lalu, minimal. Dari Panina Asset Management sendiri, mana nih Pak di antara beberapa produk dari reksadana yang Anda mulai bisa jagokan di sepanjang 2020 sampai tutup tahun nanti, paling tidak bertahan? Ya, kalau untuk reksadana pendapatan tetap, karena tren suku bunga yang sedang turun, atau dia akan tetap rendah untuk 2-3 tahun mendatang, karena semua negara sekarang sedang menjaga ekonominya, seharusnya reksadana pendapatan tetap itu kalau kita mau invest baik itu jangka pendek maupun jangka panjang, itu bisa menjadi suatu pilihan yang menarik, karena sentimennya akan positif dalam waktu yang cukup lama. Yang perlu kita khawatirkan adalah paling valuasinya aja. Nah, di mana kalau untuk kondisi saat ini, misalnya yield daripada surat utang negara di bawah 6,5%, nah itu mungkin sudah agak mahal. Saat ini sih masih 7,2, 7,3. Jadi untuk reksadana pendapatan tetap itu masih oke. Kalau untuk reksadana saham, volatilitas akan tinggi. Jadi setelah PSBB ini lewat, ya namanya saham tentu akan ada volatilitas. Nah, jadi untuk saat ini sih kalau misalnya untuk yang reksadana saham, misalnya kalau pas ketemu satu hari ada penurunan 0,5%, 1% atau lebih dari 1%, itu bisa kita bisa masuk secara pelan. Nah, ini menarik karena Anda sudah menyinggung mengenai suku bunga. Dengan rezim suku bunga yang ada saat ini di tanah air dan rezim suku bunga global, kalau kita boleh relatekan, sejauh mana ini juga ikut membantu masyarakat untuk masih tertarik masuk ke dunia investasi dengan beberapa instrumen yang terkait langsung dengan suku bunga ini? Ya, jadi dalam kondisi ekonomi negara sedang tertekan, tidak hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri, tentu secara respon bank sentral itu akan mengambil kebijakan yang lebih longgar. Nah, lebih longgar itu syarat pinjaman dipermudah, kemudian bunga pinjaman juga akan diturunkan secara perlahan. Nah, karena biaya ekonomi yang sangat besar, karena pandemi COVID-19 ini, jadi kebijakan tersebut tidak akan hanya sampai dengan 3-6 bulan ke depan, tapi mungkin paling tidak harus sampai dengan 1 atau sampai dengan 3 tahun mendatang. Nah, hal tersebut menjadi sentimen positif untuk reksadana pendapatan tetap yang invest di obligasi. Nah, dengan bunga yang rendah juga tentunya akan membuat orang untuk berpikir, oke, kalau hasil di bank semakin lama semakin kecil, apakah ada baiknya saya juga mulai berinvestasi di pasar modal supaya hasilnya lebih optimal seperti itu. Jadi memang untuk kebijakan suku bunga yang rendah ini positif untuk pasar modal karena membuat permintaan meningkat dan juga membuat kinerja daripada reksadana yang berbasis obligasi itu membaik. Dengan beberapa katalis dan indikator yang Anda melihat pergerakan dari tren suku bunga di Indonesia ini akan seperti apa sih Pak Rudianto ke depannya? Yang jelas tidak akan naik untuk mungkin sampai dengan 2 tahun mendatang. Dan kalau misalnya inflasi kita terus-menerus terkendali, bukan tidak mungkin kita masih akan diturunkan lagi lebih dari 1 kali.